Halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Cek, cek suara sudah masuk atau belum? Cek suara Bapak-bapak. Halo. Cek suara Mas Zainal Effendi. Suaranya masuk belum ya? Cek suara. Kon juga tadi sih. Ya sih sebentar. Ya sebentar, cek dulu, cek suaranya nggih. Saya tak ini dulu sebentar. Panjang sama yang biru kecil. Halo. Semangat pagi. Cek suara. Piye Pak? Suara oke nggih, Mbak Rahma, Mbak Mas Zainal. Mas Wanto suaranya gimana? Suaranya oke? Suaranya bagus ya. Nggih. Kita colek-colek dulu sebentar, 5 menit. Selamat pagi Mbak Rahma, selamat pagi Mas Wanto Superjon, Mbak Ratu Pendosa. Wah ini sangar ini, Mbak Ratu Pendosa. Wah Mbak. Selamat pagi Mbak, Makau hadir. Wah jauh sekali. Mbak Vina Arsila Setiawan. Ya kasih ini Mbak, arep kondangan ini. Ya terus siapa lagi? Mas Joko, semangat pagi. Mbak Po sudah masuk belum? Laylatul Hidayat. Selamat pagi Mbak. Mbak Risnah Nasa, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Mbak Septi, lamara ketemu Mbak. Semangat pagi. Mbak Warkati, selamat pagi Mbak Warkati. Maria Alfa, Mas Zainal. Bu Ida Wahid, California ini, Mbak Ida Wahid. Ya, 20 orang kita mulai ya. Waalaikumsalam. Sragen hadir, Solihah Nur Hasanah, selamat pagi Mbak. Mbak Novita Sari, Purwokerto hadir. Mbak Utanasa, Ibrahim Rasa Nasa Ramli. Mengundang. Gandeng banget. Orang biasa sisiran Pak Kiano. Suara oke ya. Nah oke ini. Mohon maaf teman-teman nih, saya kali ini live pakai kaos Master Diamond Network. Jadi sekalian menyampaikan bahwa pendaftaran Master Seller masih dibuka nih, Diamond Network nih. Nah, pendaftaran saya sebagai admin pendaftaran Master Seller, jadi pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 15 Oktober. Nah, monggo teman-teman yang belum mendaftar atau mitra-mitranya belum mendaftar Master Seller Online kelas 2, monggo silahkan didaftar sampai tanggal 15. Nah, seperti itu. Jadi ini 2 orang lagi, ayo kita mulai. Yang live 2 orang lagi. Waalaikumsalam Mbak Sugeng Widayati.
Waalaikumsalam Mbak, semangat pagi Mbak Yeni, Septian Arifin, Mbak Septiasari, Mbak Vina Arsila Setiawan, semangat pagi, Blitar hadir. Nah, kali ini saya dipercaya oleh tim admin FKS 513 untuk menyampaikan materi tentang etika, moral, dan patuh adalah turunnya berkah. Nah, kira-kira materinya seperti apa ya? Nah, nanti kita belajar sebentar. Nunggu teman-temannya masuk. Nah, ini sudah 20 orang. Kita mulai saja ya, teman-teman ya, karena waktunya juga kita cuma sedikit. Kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Semoga kesehatan, kebahagiaan ada pada kita semuanya, dan omset teman-teman semuanya jadi lebih banyak. Nah, kali ini materi yang akan saya bawakan adalah etika, moral, dan patuh adalah turunnya berkah. Nah, kadang-kadang etika, moral, dan patuh itu banyak orang yang tahu, tetapi banyak juga yang melanggar. Nah, makanya kadang-kadang kita sering merasa saya tuh sudah bekerja keras, saya tuh sudah melakukan apa aja, tapi kok rezeki saya tuh masih segini-segini aja, ya kan? Nah, terus kadang-kadang kita juga berpikir, aku tuh sampai kurang apa sih, apa yang harus saya lakukan, kok rezeki saya tuh belum sesuai yang saya inginkan. Nah, untuk itu mari kita kupas sedikit-sedikit itu melalui pandangan saya. Nah, materi-materi kemarin tuh ya luar biasa dahsyat ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Marketing langit. Nah, bagaimana kita menarik rezeki mendatangi kita. Bagaimana rezeki kita itu jadi berlimpah gitu ya. Caranya banyak sekali. Marketing langitnya juga banyak sekali caranya. Nah, itu kan sesuai dengan keyakinan kita juga ya. Jadi seandainya yang muslim nanti pakai tata cara muslim, yang Kristiani pakai cara Kristiani, yang mungkin agama Hindu atau Buddha mungkin beliau juga pakai cara-cara beliau juga, seperti itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, etika, moral itu kan aturannya kan banyak sekali, dan agama itu kan juga ada ada etika, ada moralnya. Moral agama namanya. Moral agama itu adalah aturan-aturan agama yang tidak harus kita patuhi. Nah, sekarang kita mulai dulu. Etika itu apa sih? Etika itu apa? Etika itu pengertian secara umum. Etika adalah aturan, norma atau kaidah atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman. Nah, etikanya seperti apa? Kadang-kadang kan kita sering dengar itu. Etikanya itu gimana gitu, ya kan? Tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman, asas atau suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Nah, itu namanya etika. Nah, penerapan etika ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Nah, itu etika. Nah, sedangkan norma. Nah, kita bahas dikit-dikit ya. Norma. Etika dan norma itu sebenarnya hampir sama ya, Pak Ibu ya. Teman-teman semuanya, etika dan norma itu sama. Kalau norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok dalam sebuah masyarakat. Nah, norma itu adalah aturan juga. Nah, di dalam bisnis kita, khususnya di PT Natural Nusantara, itu kan juga ada norma yang harus kita patuhi, norma atau aturan yang harus kita patuhi. Banyak sekali norma-norma, aturan-aturan yang harus kita taati dalam kita melakukan bisnis nasa ini, ya kan? Nah, seandainya gini,
kita bekerja keras, ya kan, kita yang online kita menawarkan ke orang lain, yang online kita setiap hari update status, kita jualan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melanggar norma atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Ya maksimal kita dikeluarkan, ya kan? Kita dikeluarkan dari NASA. Nah, itulah norma, itulah aturan. Itu aturan yang diselenggarakan oleh PT NASA sendiri. Nah, kemudian selain norma, ada lagi, nah ini norma. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya, itu norma. Nah, sekarang ini ada lagi. Contoh norma, contoh aturan itu ada berbagai macam. Contohnya ya, satu, norma agama, norma kesopanan, norma hukum, norma kesusilaan, dan lain sebagainya. Nah, kayak tadi kan, etika, norma, itu sebuah aturan-aturan yang sebenarnya itu bermanfaat jika kita patuhi, ya kan? Kemudian moral adalah tingkah laku yang dimiliki seseorang untuk menghormati sesama manusia yang dimulai dari perbuatan, ucapan, dan perilaku. Jadi tiga ini saling berkaitan ya teman-teman semuanya. Etika, norma, moral itu saling berkaitan. Dan itu nanti akan berkaitan juga dengan rezeki yang akan kita dapatkan. Ya. Contoh, nah kita akan bahas di sini. Norma agama. Nah, norma agama itu apa? Norma agama itu bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau di Muslim itu kan bersumber dari Al-Quran. Kalau yang Kristiani itu dari Alkitab dan jadi kitab suci. Dan sifatnya adalah abadi dan berlaku untuk semua umat manusia yang percaya kepada agamanya masing-masing. Nah, fungsi dari norma tadi apa, teman-teman? Fungsinya itu adalah sebagai panduan hidup manusia. Sebagai panduan hidup manusia yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sifatnya adalah mutlak. Kemudian yang kedua, fungsi dari norma tadi, agama tadi adalah menyediakan batasan-batasan. Nah, agama-agama itu kan mempunyai aturan-aturan tersendiri, batasan-batasan tersendiri, ya kan? Yang itu harus kita patuhi, teman-teman. Terus norma agama tadi juga sebagai panduan hidup untuk mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Terus selanjutnya adalah sebagai aturan dalam menjaga tata perilaku serta tindakan sosial yang sifatnya preventif atau mencegah. Nah, ini kan sebenarnya sudah banyak sekali ya teman-teman ya, aturan-aturan yang diatur. Hidup kita itu sebenarnya diatur oleh aturan-aturan yang kalau kita kita bedah di dalam ayat suci kita, itu banyak sekali aturan-aturannya. Dan itu sebenarnya kalau kita patuhi itu bagus sekali, teman-teman. Ya kan? Nah, terus apa hubungannya Pak dengan rezeki, Pak? Oke, kita bahas. Nah, etika, moral, dan norma serta kaitannya dengan turunnya rezeki. Ya kan? Nah, salah satu kunci untuk kita sukses, ya kan, salah satu kunci untuk kita sukses itu satu ya, kita bahas satu, itu taat beribadah. Nah, bagi teman-teman yang rezekinya rezekinya masih sulit,
rezekinya belum maksimal dan lain sebagainya. Kembali lagi, bagaimana ibadah Anda dengan bagaimana ibadah Anda semuanya, ya kan? Apakah ibadah Anda itu sudah tertib? Kalau Muslim, apakah Anda sudah menjalankan perintah sholat 5 waktu? Ya kan? Itu sudah dibahas oleh pemateri-pemateri kita yang lain tadi, yang kemarin-kemarin itu. Apakah kita sudah tertib beribadah? Itu pertanyaan pertama. Bagaimana Tuhan itu mau memberi rezeki yang melimpah kepada kita kalau kita saja beribadah kepadanya aja tidak mau, gitu. Ya kan? Bener nggak? Lah Tuhan rugi dong memberi rezeki kepada kita, memberi rezeki pada orang yang tidak mau beribadah kepadanya. Rugi Tuhan itu, makanya rezeki kita seret di situ. Ayo, kira-kira siapa yang belum melaksanakan ibadah secara teratur? Monggo. Saya pernah ngobrol dengan Pak Iwan Kiano. Itu tentang ini. Beliau menyampaikan di sebuah grup ya. Kita kalau pengen sukses itu coba berdiri di depan cermin. Ngoco lah. Istilahnya ngoco. Kita pengen sukses itu berkacalah pada cermin dulu. Ngoco dhisik. Pantas enggak saya itu jadi orang kaya? Ya kan? Taat beribadah, betul Mbak Siti Kamil. Taat beribadah. Ibadah itu selesaikan dulu. Lakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita itu. Nah, makanya kalau pengen sukses, kata Pak Iwan kemarin yang sewaktu saya ngobrol sama beliaunya itu. Kalau pengen sukses itu ngaca dulu lah kita. Wajar nggak sih kita kaya? Cocok nggak sih kita itu jadi orang kaya? Cocok nggak kalau saya tuh dapat rezeki banyak? Ya kan? Ya orang ibadah saja kita bolong-bolong, puasa aja juga Senin Kamis nggak tentu. Ada kalau di Kristen nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah sembahyang. Yang agama lain nggak pernah sembahyang. Kita melupakan Tuhan. Kok yo pengen sugih, kok yo pengen dapat rezeki banyak. Nah, makanya taat beribadah adalah kunci yang pertama. Kalau pengen kita sukses, kalau pengen kita bahagia, karena kan hubungannya kalau sukses itu bahagia, ya. Nah, taat beribadah. Karena apa? Ketika kita beribadah, hati kita akan adem, teman-teman semuanya. Coba rasakan teman-teman semuanya. Ketika kita selesai berdoa, ketika kita selesai beribadah, apa yang teman-teman rasakan, apa yang Bapak Ibu rasakan? Lega rasanya. Iya kan? Bener kan? Nah, itu kunci yang pertama. Taat beribadah. Terus yang kedua. Satu, taat beribadah. Yang kedua, menghormati orang tua. Siapa di sini yang belum meminta restu ke orang tua? Ketika kita melakukan sebuah usaha, ketika kita pengen rezeki kita luar biasa, mintalah restu kepada orang tua. Nah, ini kunci yang kedua. Nah, kalau di buku ini, di buku 7 Keajaiban Rezeki ini, kalau di buku 7 Keajaiban Rezeki ini menyebutkan sepasang bidadari. Nah,
hormati sepasang bidadari ini. Nah, bidadari yang pertama adalah hormati orang tua Anda. Nah, betul nih Mbak Puntama, perbaiki dulu ibadahnya, baru minta. Ibadahnya bolong-bolong, minta ya Tuhan nggak mau ngasih lah. Kalaupun ngasih pun pasti Tuhan juga nggak ikhlas. Ya bukan nggak ikhlas, sedikit-sedikit lah. Ya wesnya tak kasih, besok tak kasih karena kamu bolong, besok tak ambil lagi. Seperti itu. Ya kan? Nah, tak terus ke ya yang kedua ya Mbak ya. Menghormati orang tua. Dan ini sudah saya lakukan. Itu rasanya luar biasa dan rezeki seperti dibuka. Nah, Mbak Fitri itu ya lega kan Mbak. Nah, merasa nggak ada tanggungan utang. Nah, seperti itu. Maksud saya seperti itu Mbak. Lega hati kita. Nah, kalau di Muslim itu kan 5 kali kan, sembahyangnya 5 kali. Ketika setiap kali kita habis sembahyang, hati kita lega. Nah, kita mau melakukan apapun, kalau hati kita sudah tenang, tentram, itu energinya akan positif, ya kan? Dan rezeki akan mendatangi kita. Nah, wes. Sekarang nomor 2 tadi, menghormati orang tua. Tak kasih tahu kuncinya ya teman-teman ya. Ketika orang tua meminta sesuatu kepada kita, jangan pernah bilang tidak punya. Jawab ya. Ini kuncinya. Karena apa? Rezeki orang tua sekarang melewati kita. Jadi ketika orang tua bilang, pamannya ya, Mas, bapak ki butuh duit arep dinggo tuku jam umpamanya. Ono duit ora? Jawab ya, punya Pak. Tak golekin dhisik Pak. Jangan pernah bilang ora duit Pak. Nah, itu doamu dan kamu tidak akan enggak punya duit. Itu intinya. Ya. Berikan sesuatu pada orang tua Anda. Minta restu dan kalau bisa tawarkan. Ya bagi yang teman-teman yang masih punya orang tua, coba cara ini. Datengin orang tua, Pak, tolong doakan saya. Saya bisnis NASA, tolong doakan saya supaya saya sukses Pak. Nanti kalau saya dapat duit banyak, rezeki saya lancar, Bapak minta apa tak belikan. Kira-kira orang tua akan mendoakan enggak teman-teman? Pasti akan mendoakan. Kecuali Anda bermusuhan dengan orang tua. Nah, itu. Kalau sampai Anda itu bermusuhan dengan orang tua, rezeki dijamin seret. Seandainya tidak seret pun, itu rezekinya nggak berkah bagi saya loh. Coba aja. Nah, Mbak Yani, kedua orang tua sudah meninggal Pak, bagaimana cara meminta restunya? Nanti ada bidadari yang kedua. Sebentar ya Mbak Yani Septian. Minta restu sama orang tua dulu. Nah, doa orang tua itu adalah doa yang paling dahsyat di dunia. Jadi kalau sampai kita lupa minta restu sama orang tua, maka setelah ini mintalah restu sama orang tua. Tak jamin rezeki Anda akan mulai mendatangi Anda. Tenan gue Mbak, dan itu Bapak-bapak Ibu semuanya, itu sudah saya lakukan. Rasane maknyos. Ini apa namanya? Saya sedikit cerita ya. Setelah saya membaca buku ini, suatu saat saya datengin bapak saya. Kan orang tua saya itu kan baru bapak saya ya. Tinggal bapak saya. Orang tua tinggal bapak saya. Saya datengin orang tua saya. Pak,
saya punya rezeki. Bapak pengen apa? Saya jamin orang tua pasti tidak akan meminta apa-apa. Nggak akan meminta yang aneh-aneh. Aku ora njaluk apa-apa, saya nggak minta apa-apa. Itu pasti orang tua jawaban kayak gitu. Tapi coba gali keinginan orang tua itu apa? Iya kan? Saya coba lagi, Pak, saya ada rezeki nih Pak. Bapak pengen apa? Gitu. Pengen baju, pengen kaos, pengen apa? Bapak pengen apa? Orang tua saya cuma jawab, kene aku njaluk duit 1.000 wae buat pegangan. Orang tua itu nggak, saya yakin orang tua itu tidak akan mau merepotin anak-anaknya. Coba nanti setelah acara ini datengin orang tuanya. Pak, Bu, minta apa, Pak? Dan orang tua saya itu, bapak saya itu cuma minta 100.000. Enak kan orang tua saya itu? Ya wes aku njaluk 1.000 wae tak nggo cekelan. Ya akhirnya tak kasih 300.000. Ya kan? Nah, tapi saya tanya terus, Pak, bapak itu pinginnya opo, Pak? Bapak itu pinginnya apa? Ayo tak tukokke, Pak. Wes bapak njaluk apa tak tukokke. Bapak minta apa tak belikan gitu. Nah, akhirnya aku pengen jam. Nah, bapak saya itu pengen jam. Oke, Pak. Kapan bapak pengen jam? Tak tukokke, ayo kapan kita berangkat. Ya kan? Ya udah besok aja. Nah, karena di sini itu orang tua itu masih apa namanya, masih nggak enak itu loh sama anaknya ini. Anak tahu, mungkin orang tua itu tahu anak ini lagi susah, jadi nggak mau ngerepotin anaknya. Tapi tetap teman-teman, kalau bisa datengin orang tua, bapak pengen apa kita belikan. Sederhana aja. Kalau bapak pengen, orang tua pengen makanan, belikan makanan kesukaan orang tua. Ya kan? Orang tua sukanya ini belikan, orang tua suka ini masak ke, orang tua sukanya makan ayam goreng, masak ke orang tua. Kalau perlu orang tua nggak minta pun kita berikan. Karena apa? Ketika orang tua kita itu berbahagia, ketika orang tua itu bahagia, mereka akan memberikan doa terbaik untuk kita. Dan itu adalah doa yang luar biasa hebatnya. Kuncinya adalah orang tua. Nah, cerita saya itu saya lanjutkan ya. Akhirnya beberapa hari bapak saya itu nelpon, "No, aku pengen beli jam." Ya wes, ayo Pak, sekarang berangkat. Ya, sekarang berangkat. Akhirnya saya berangkat sama bapak saya. Saya anterin ke toko jam. Dah, bapak milih jam seperti apa. Rasa jangan dilihat harganya. Gitu. Nah, kalau orang sudah mulai rezekinya mulai banyak itu kan jangan lihat harganya, Pak. Bapak saya tuh milih jam tuh yang biasa, yang harga-harga 100, 150. Pak, itu jamnya jelek, jangan milih yang itu. Enggak apa-apa, ini jamnya bagus, tur murah, enggak boleh, Pak. Bapak milih jam jangan yang ini, yang di sana. Saya arahkan ke jam yang agak bagus lagi. Silahkan Bapak milih. Bapak milih, jangan dilihat harganya. Jangan dilihat harganya. Nah, akhirnya Bapak milih. Wah, harganya mahal ini. Jangan dilihat harganya. Bapak pengen tak tukokke. Nah, akhirnya bapak saya milih. Saya bayar. Dah, ini jamnya Bapak. Wah, akhirnya orang tua itu senengnya minta ampun, dan di situ saya meminta doanya. Pak, besok bapak saya beliin lagi, tapi saya tolong didoakan, Pak. Semoga rezekiku lancar. Besok bapak tak doain. Orang tua jawab apa? Iya, no. Tak doain semoga rezekimu lancar. Dan disitulah teman-teman pintu rezeki mulai dibuka. Ketika orang tua sudah mengatakan, ya saya doain semoga rezekimu lancar, di situ pintu rezeki teman-teman semua sudah dibukakan, dan rezeki pasti akan melimpah.
Nah, doa orang tua. Hormati orang tua. Jangan pernah berkata tidak punya ketika orang tua meminta. Mungkin kita bingung ya. Pamannya ini Mbak Ani Nasa, apanya Mbak Ani Nasa. Mbak, oh, ini Bapak butuh duit 700.000 iki dienggo bayar apa? Buat bayar ini ono ora? Jawab, ada Pak. Saya carikan dulu. Ketika orang tua meminta seperti itu, jawab ada. Tapi Pak, seandainya kita tidak punya, waktu itu tidak punya, janjikan, Pak, Bapak butuh kapan? Besok atau lusa? Saya usahakan dulu Pak. Saya carikan duit dulu. Oh ya, besok, butuhnya besok. Oke, saya carikan dulu Pak. Usahakan 700 juta itu ada ketika orang tua butuh. Pasti rezeki akan dibuka. Percaya saya sudah melakukan seperti itu. Nah, ini yang bidadari pertama. Nah, tadi Mbak siapa ya, lupa tadi. Nah, Pak, kalau orang tua sudah tidak ada apa Pak? Mintalah doa pada bidadari yang kedua. Siapa bidadari yang kedua? Dia adalah pasangan Anda. Nah, ini yang belum punya pasangan, nah ini rada bingung ini yang belum punya pasangan, ya kan? Nah, doa orang tua anak buatannya mustajab. Betul Mbak Indah Hamdi. Coba. Nah, sekarang doa yang kedua itu hormati bidadari yang kedua ya. Hormati pasangan hidup Anda. Nah, ini untuk yang sudah punya pasangan. Kalau saya hormati istri saya, ya. Kalau mbak-mbak ya hormati suaminya. Kalau belum punya pasangan Pak, ayo gendang nikah. Karena menikah itu kata buku ini, kata Ipo Santoso ya, bukan kata saya. Karena menikah itu juga salah satu nanti pembuka pintu rezeki, teman-teman. Iya, salah satu pembuka kunci rezeki. Karena apa? Ketika kita menikah, rezeki istri, apalagi kita sudah punya anak ya, rezeki istri, rezeki anak itu akan bersatu. Nah, itu rezekinya tambah banyak, teman-teman semuanya. Iya kan? Itu. Makanya yang belum punya pasangan, ayolah. Aduh, gimana kalau orang tua dan suami tiada Pak? Nah, anak. Sudah punya anak belum? Nah, seandainya itu saudara, kita pasti punya saudara. Nah, minta restu ke saudara. Nggih, Mbak Lailatul Hidayat. Minta ke anak atau ke saudara. Itu juga akan melancarkan rezeki kita nanti. Nah, kita bahas lagi pasangan hidup. Sekarang gini, teman-teman. Mungkin yang sudah berkeluarga pasti akan merasakan. Saya sendiri banyak menikah salah satu pembuka pintu rezeki. Nah, betul, Mbak. Nah, saya sendiri banyak merasakan. Suatu saat saya punya kesalahan, terus pasangan lagi marah. Iya kan? Kalau istri di rumah marah, apa jadinya sebuah rumah itu? Adem. Tidak ada senyum dan tawa. Wah. Ya kan? Kalau istri lagi marah atau suami lagi marah, rumah itu jadi kayak rumah hantu. Iya kan? Bener nggak? Nah, kalau jadi rumah hantu, pikiran kemana-mana, ya kan? Energi negatifnya masuk, yang ada cuma apa? Males. Nah,
Padahal rezeki itu tidak akan mendatangi orang-orang yang males, iya kan? Nah, hormati orang tua dan pasangan Anda. Nah, minta restu ke pasangan Anda. Semua distributor NASA, semua orang yang sukses di NASA itu biasanya suami istri itu kerjasamanya bagus. Jadi suami istri saling menguatkan, saling menghormati. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, itu didoakan sama istri, semoga rezeki ayah itu banyak. Apalagi sudah punya anak, ayo istri mengajak anak-anak untuk berdoa, ayo berdoa supaya rezeki ayahnya banyak, supaya rezekinya lancar, dan kita bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Bener nggak? Nah, pasangan saya tidak mendukung, Pak, malah saya dilarang untuk berbisnis, tapi saya nekat dan teruskan bisnis saya sampai ditinggalkan oleh suami saya. Gimana menurut Bapak? Sampai saya ditinggalkan oleh suami saya, gimana menurut Bapak? Nah, ini menjelaskannya gimana ini? Sebenarnya gini, Mbak. Kalau contoh kasus Mbak Lili Sabawi ini, pasangan tidak mendukung, Pak, dan malah saya dilarang untuk berbisnis saya, tetapi saya nekat mau teruskan bisnis NASA sampai saya ditinggalkan oleh suami saya, Pak. Nah, ini gini, Mbak siapa tadi? Lupa malah. Mbak ya yang ditinggalkan tadi ya. Jadi gini, Mbak, bisnis ini, Anda melakukan bisnis ini itu untuk siapa? Ya kan? Untuk keluarga. Ya, untuk keluarga kan. Nah, kalau suami melarang, ya jangan nekat dulu. Suami itu adalah imam kita, imam yaknya. Jangan dilawan dulu. Tetap Mbak melakukan, tapi di belakang gitu. Jangan sampai mengganggu. Kalau suami belum ngasih restu, ya jangan dilawan gitu. Saya tahu Mbaknya ini tadi NASA itu bagus, prospek NASA itu bagus, potensinya bagus. Tapi kalau suaminya bilang jangan, ya jangan dulu. Tapi kita seiring berjalannya waktu, kita buktikan gitu. Banyak saya pernah dengar cerita juga seperti itu. Suami melarang, suami negatif. Suami benar-benar tidak mau kita bisnis NASA. Banyak kejadian seperti itu. Tapi kita mainnya ya jangan terus kita mendebat. Sehebat apapun kita menyampaikan bahwa NASA bagus, suami kalau bilang enggak. Dan jangan sampai didebat. Oke. Pelan-pelan saja. Oke. Saya nggak boleh, Pak. Alasannya apa? Pasti kan ada alasannya. Nah, tanya dulu alasannya apa? Kok saya nggak boleh menjalankan bisnis NASA? Ya kan? Nah, kalau sudah tahu alasannya, oke, Pak. Oke, suami, saya nurut perintah suaminya. Tapi kita pelan-pelan menjalankannya. Ya kan? Kan katanya bisnis NASA itu kan bisnis sampingan awalnya, ya kan? Nah, ketika kita sudah melakukan tugas-tugas kita, ketika nganggur kita baru menjalankan bisnis NASA. Nah, lama-kelamaan suami pasti akan melihat, oh ternyata istri saya itu gigih. Istri saya itu benar-benar NASA itu benar-benar bagus. Nah, sedikit demi sedikit kita kasih tahu, ini loh Pak, bisnis NASA itu seperti ini. Kalau suami bilang enggak, yo iya, jangan dibantah dulu, iyain dulu aja. Nah, kayak istilah perumpamaan batu.
Batu itu setiap hari ditetesin pakai air tetes lama-lama akan berlubang. Sama kayak suami itu tadi. Ya kan? Lama-lama kalau kita bisa jelaskan, pelan-pelan kita jelaskan, nah itu juga pasti lama-lama juga akan lulus juga. Apalagi kita bisa buktikan bahwa NASA itu bisa menghasilkan. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita pengen rezekinya lancar, yaitu tadi, hormati pasangan hidup Anda dulu, minta restu. Nah, bagaimana caranya supaya pasangan kita itu merestui kita? Yaitu caranya pelan-pelan gitu loh. Jangan langsung, NASA itu bagus Pak. Nah, pasangan kita kan belum tahu. Yang tahu NASA kan Anda, bukan suami Anda, bukan istri Anda. Iya kan? Pelan-pelan ngasih taunya gitu loh. Karena kebanyakan orang tuh, wah NASA itu bagus, yes. Suami kamu nurut NASA itu bagus. Lah suami nggak tahu apa-apa suruh mengakui NASA bagus, ya nggak bisa. Pelan-pelan ngasih taunya gitu. Betul ya Mbak ya? Pelan-pelan ngasih taunya. Nah, suamiku dulu gitu juga Pak, pertama tadi Lamborghini, tapi setelah berganti waktu dan tuh Mbak Lina NASA ini. Nah, setelah ada apa namanya? Ada izin dari suami, ada izin dari istri. Di situ pasti akan ada doa yang terbaik untuk pasangannya. Ada nggak? Kalau kita sudah baik sama pasangan kita terus pasangan kita bilang semoga nasanya nggak berhasil, semoga rezekinya rendet, kan nggak ada, ya kan? Kecuali kita bermusuhan sama pasangan kita, nah kemungkinan ada. Tapi kan kita menghormati. Nah kalau pasangan kita sudah klop satu frekuensi, nah, rezeki pasti akan lancar di situ. Setuju ya? Betul ya? Nah, awal saya gabung NASA, suami saya juga kurang setuju, tapi saya tetap maju. Alhamdulillah sekarang sudah member. Nah, itu. Kalau suami atau istri sudah memberikan izin atau restu, gas. Nah, kalau apa namanya kata Pak Munir atau Pak Iwan Kiano itu gas, atau Mas Wanto Superjanto yuk main gas terus. Selama masih ada izin, selama suami atau pasangan merestui, gas. Ya, nah di situ rezeki akan mengalir. Pasti didoain sama suami, pasti didoain sama istri, ya kan? Nah, doa pasangan adalah doa yang terbaik kedua setelah doa orang tua. Nah, baru kemudian anak. Ya kan? Kalau kita sudah punya anak, kalau orang tua zaman dulu kan bilang banyak anak banyak rezeki. Nah, kenapa? Nah, pemahaman saya gini. Ketika anak meminta sesuatu, ajarkan mereka untuk berdoa dulu. Jangan langsung diberikan. Anak saya sering saya ajarkan seperti itu. Ya, mau beliin ini ya. Oke. Enggak langsung saya belikan. Tapi coba berdoa dulu supaya rezeki ayahnya lancar. Kalau nanti dapat rezeki kamu tak beliin, ya. Anak akan berdoa, ayo anak-anak berdoa, kamu minta apa. Nah kita didoakan sama anak saya, kita didoakan oleh anak kita kan. Nah semoga rezeki bapak, semoga rezeki ibu, rezekinya banyak, aku pengen beli jam tangan. Kira-kira doa seorang anak itu ikhlas enggak teman-teman? Doa seorang anak itu pasti ikhlas. Tidak ada keraguan di situ. Doa seorang anak itu pasti yakin orang tuanya dikasih rezeki yang banyak. Makanya ajarin anak kita untuk berdoa supaya rezeki kita itu banyak. Iya kan? Rezeki, doa anak kita itu pasti ikhlas.
semoga bapak rezekinya banyak, semoga ibu rezekinya banyak, aku mau beli handphone. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kan, rezeki kita juga pasti akan lebih mudah. Percaya wae, itu sudah dibuktikan oleh banyak orang, ribuan bahkan ribuan jutaan orang di dunia. Pasti kan ikhlaskan doa anak, ajarin anak untuk berdoa, mendoakan kita, mendoakan rezeki kita. Dan jangan lupa kita juga harus mendoakan anak supaya sehat selalu gitu loh. Gas dulu curhat belakangan. Nah, iya betul. Kalau suami sudah yes, gas gitu loh. Ya kan? Kalau suami sudah, istri sudah yes, gaspol gitu loh. Sebelum suami balik kanan, nah sisa susah lagi. Nah, ikhlas pol, gaspol lagi. Nah, etika moral dan norma serta kaitannya dengan turunnya rezeki. Ya, tadi ya, ulangin ya, satu, taat beribadah. Mulai beribadah dari sekarang. Pengen rezeki lancar, mulai beribadah dari sekarang. Jangan lupakan aturan-aturan agama. Sholat, kalau muslim sholat 5 waktu, kalau Kristen ya sembahyang setiap hari, Katolik juga sembahyang, dan yang lain mungkin juga Hindu dan lain juga Hindu, Buddha mungkin laksanakan perintah agama. Terus yang kedua, hormati sepasang bidadari, yaitu hormati orang tua dan pasangan hidup Anda, serta tambahan lagi anak Anda. Nah, ini buat orang tua yang suka marah-marah sama anak. Nah, hati-hati loh. Doa seorang anak itu kan ikhlas kan. Nah, kalau kita setiap hari marah-marah sama, nah bener banget Pak, tadi saya juga minta didoain anak, alhamdulillah closing NCX. Nah, moga-moga ibu closing NCX 10 ya Bu. Nah, itu doanya anak. Nanti nek closing NCX 10 aku ditukokke martabak ya Bu. Nah, itu doa seorang anak itu seperti itu. Dahsyat Bapak Ibu semuanya. Jangan sepelekan doa anak itu. Nah, setuju ya? Nah, yang ketiga, yang banyak orang tahu, tetapi banyak juga yang tidak melakukan. Ya, yaitu apa Bapak Ibu? Bersedekah. Bersedekah. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Yang ketiga ya, bersedekah. Gini Bapak Ibu, dalam ayat suci, dalam Al-Quran, dalam Alkitab, dan dalam semua ayat suci agama, saya yakin pasti ada tentang sedekah, ya kan, tentang sedekah. Dan itu adalah sebuah janji Tuhan Allah kepada manusia, ya, janji. Jika kamu pengen rezeki yang banyak, bersedekahlah. Bersedekah itu tidak akan mengurangi rezeki kita, tapi bersedekah akan menambah rezeki kita. Ya, itu sudah dijanjikan sama Tuhan loh ya. Dalam Al-Quran ada loh ya. Sedekah, ya, sedekah itu kan tidak mengurangi rezeki, tapi akan menambah rezeki. Dan itu adalah janji Tuhan gitu loh. Iya, janji Tuhan. Nah, Tuhan aja sudah berjanji, jika kamu sedekah, maka rezekimu akan ditambahkan, maka rezekimu akan banyak. Yang janji Tuhan loh, bukan saya, bukan orang loh. Tuhan sendiri dalam kitab suci mengatakan bahwa bersedekahlah. Sedekah tidak akan mengurangi rezeki, tapi akan menambah rezeki. Loh, janji Tuhan loh, teman-teman semuanya. Ya kan? Nah, kalau Tuhan Gusti Allah itu, Tuhan Allah itu sudah
berjanji seperti itu, kenapa kita tidak mau melaksanakan? Ya, bersedekah. Bersedekah itu tidak harus dengan kelebihan kita, tapi bisa dengan kekurangan kita. Contohnya gimana, Pak? Seandainya kita cuma punya uang 10.000, ya kan? Kalau ini tak kasih orang, saya mau makan apa? Ya. Tapi seandainya ini saya ikhlas, saya sedekahkan ke masjid, saya sedekahkan ke anak yang membutuhkan, ke orang yang membutuhkan. Kira-kira janji Tuhan seperti apa? Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Itu keajaiban sedekah ini. Orang kaya di dunia itu adalah orang yang paling banyak memberikan sedekah ke orang lain. Bill Gates, siapa? Orang terkaya di Indonesia, mereka memberikan sedekah, Bapak Ibu semuanya. Sedekah mereka itu nggak cuma 10.000, 20.000, miliaran. Karena mereka yakin ketika kita memberi, kita pasti akan mendapatkan. Nah, lewat sedekah itu kita memberi, dan pasti kita akan mendapatkan. Itu sudah janji dari Tuhan Yang Maha Esa, gitu. Nah, kalau sudah janji dari Tuhan Yang Maha Esa, ya lakukan aja, gitu loh. Mulai dari yang terkecil, setiap hari kita ngasih 5.000. Di pinggir jalan ada ibu-ibu yang membutuhkan, kita kasih. Ada rezeki yang gak banyak, kita kita ambil sedikit atau ambil banyak, bisa ambil banyak, jangan ambil sedikit ya. Kita ambil untuk kita bagi-bagikan. Karena di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain. Bener ya? Ya kan? Nah, coba lakukan. Nah, saya cerita lagi. Dulu awal-awal saya di bisnis NASA. Itu saya ingat itu dulu bonus saya sekitar berapa ya? Sekitar bonus saya itu 1,5. Nah, 1,5 juta lah. Waktu itu bonus saya 1,5 juta. Nah, suatu saat saya ngobrol sama istri saya. Nah, Bu, saya pengen saya kan Nasrani ya, saya Kristen. Saya pengen kalau di Kristen itu namanya persembahan. Bu, saya mau persembahan ke gereja. Saya mau ambil 10% dari bonus saya, itu untuk saya persembahkan ke gereja. Oke. Istri saya langsung bilang, oke, 10% dari bonus saya. Ya kan? Nah, istri saya juga minta. Minta apa? Saya juga minta sekian ribu untuk saya berikan kepada anak-anak saya. Nah, anak-anak saya itu siapa? Anak-anak saya itu ya anaknya istri saya kan membantu anak-anak dua orang gitu. 2 orang untuk tambahan jajan lah. Ya kan gitu. Saya juga minta ya. Saya minta sekian per bulan untuk 2 anak ini. Oke, nggak masalah. Nah, akhirnya waktu itu saya ingat bonus itu baru 1,5 juta itu. Akhirnya oke lah, kita sepakat setiap kita masuk bonus kita potong 10%. Nah, akhirnya sebelum saya menggunakan uang ini, saya harus potong dulu untuk persembahan ke gereja. Nah, akhirnya
setiap bonus saya ambilkan, saya amplopin, besok ke gereja kita persembahan. Ini bukan ria ya, kalau ini bukan ria. Ini saya berikan contoh. Nah, dari situ itu kita sudah mulai belajar. Oh, kita harus persembahan, kita harus bersedekah. Nah, kalau saya ini kan persembahan. Nah, kan karena persembahan ini kan untuk gereja, nanti kan untuk pembangunan, untuk sosial dan lain sebagainya. Itu sama saja, hampir sama maksudnya. Nah, di situ saya juga mulai ngomong sama istri saya. Nah, nanti kalau kita punya rezeki yang banyak, kita potong lagi, kita bagi-bagi. Nah, akhirnya itu yang terjadi. Dan ternyata Bapak Ibu, itu rezeki itu kayak dibuka beneran. Rezeki memang setelah kita mulai seperti itu rezeki sudah mulai pelan-pelan dibuka pintu rezeki itu. Wah, kalau nggak percaya lakukan. Ketika kita punya rezeki, potong, kita dapat semangat pagi Pak Munir. Isen aku ono komandane. Nah, ketika kita sudah dapat rezeki, ya kan, potong, langsung ambil, berani enggak untuk sedekah. Wah, dapat closingan NCX 1, ambil 10.000, masukkan untuk sedekah. Dapat rezeki 50.000, ambil 50.000, ambil 5.000, masukkan celengan untuk sedekah. Dapat closingan 1 juta, ambil 100.000 langsung, masukkan celengan. Ini besok untuk bersedekah. Seperti itu. Rumah deket tapi jauh ya ndano. Oh, ya dadak kanggo telepon-teleponan ya, Pak. Wah, Pak Munir ini mengganggu konsentrasi nih. Nah, coba Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita mulai bersedekah sedikit aja. Setiap kali kita punya keuntungan, coba langsung diambil 5%, 10%. Kalau saya menyarankan 10%. Itu nggak terasa kok nanti. Untung 100.000, ambil 10.000. Untung 50.000, ambil 5.000. Untung 10.000, ambil 1.000. Masukkan ke celengan. Ke tabung celengan kecil itu, masukkan ke situ. Nah, nanti kalau sudah terkumpul banyak, nah monggo mau disediakan kemana? Bisa ke panti asuhan, bisa kita belikan sembako, kita bagi-bagikan ke yang membutuhkan, atau kita belikan kita bagi-bagi ke anak yatim piatu, atau ke tetangga kita yang membutuhkan. Nah, itu luar biasa sekali. Coba Bapak Ibu semuanya lakukan, bersedekah. Wah, itu kunci yang ketiga, teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Kunci yang ketiga itu adalah bersedekah. Ya, coba. Tidak akan mengurangi, justru malah akan semakin berkah ya, Pak. Nah, itu yang saya maksud juga. Nah, yang keempat ya, tak ulangi lagi ya. 1, taat beribadah. 2, menghormati sepasang bidadari, yaitu orang tua dan pasangan hidup. 3, bersedekah. Yang keempat, taat pada aturan. Taat pada aturan. Ya, semua aturan itu dibuat supaya orang itu tertib, supaya kita jadi lebih baik. Ya, taat pada aturan. Entah aturan agama, entah aturan pemerintah. Nah, kadang-kadang ini yang sering sama Pak Komandan FKS nih, Pak Munir Hadi Murtana ini. Saya kan sering nyetirin beliau ya. Beliau di sebelah saya nyetir. Nah, setiap kali di lampu merah, ada kan orang yang
Apa? Oh ya. Intermezzo. Anaknya lagi. Nah, kan berhenti di lampu merah kan. Nah, banyak orang yang nggak sabar gitu loh. Masih merah jalan terus. Nah, lampu merah itu dibuat untuk apa sih, teman-teman? Lampu merah itu dibuat supaya kita tuh tertib, teratur. Nah, kalau kita melanggar, tiba-tiba terus dari samping ada tabrakan, yang susah siapa? Ya, yang susah kita sendiri kan. Nah, aturan ini dibuat supaya kita tertib dan teratur. Nah, kalau kita nggak melanggar aturan kayak gini, gimana rezeki kita mau lancar gitu loh. Aturan-aturan sederhana seperti ini aja kita langgar, apalagi aturan Tuhan gitu loh. Sederhana loh, melanggar lalu lintas itu, ya gak? Aturan RT, aturan RW, warga tidak boleh pulang jam 10. Banyak orang yang melanggar. Ini aturan ini loh. Orang-orang sukses, orang-orang yang rezekinya banyak, itu mereka tuh tidak akan pernah melanggar aturan-aturan yang seperti ini. Bener nggak? Ya, ya jangan sekali melanggar. Ya, aturan itu jangan dilanggar. Aturan agama dilarang mencuri, no, ya kan? Di semua agama menyarankan dilarang mencuri. Nah, banyak nggak teman-teman yang mencuri? Mencuri poin. Nah, itu mencuri poin, ya kan? Ngakali poin. Ini aturan loh. Ya kan? Banyak nggak teman-teman kita yang apa namanya? Di luaran sana yang kelihatannya uh, jaringannya besar sekali, ya kan, omsetnya luar sekali, tapi ternyata melanggar aturan-aturan dari NASA, ya, merekrut jaringan lain, itu melanggar nggak? Rezekinya berkah nggak? Ya, nggak berkah kan? Nah, suatu saat mungkin sekarang kita akan wah omset gede, tapi kita melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh agama dan pemerintah ini. Suatu saat apa teman-teman? Ketika Tuhan Allah, Gusti Allah itu sudah kamu keterlaluan, ya kan? Kamu ditiup gitu. Tuhan Allah, Tuhan Allah itu main batuk tok. Ini kamu jatuh gitu loh. Sekarang mungkin sama Tuhan wah, kamu melanggar ya, melanggar aturan, ngerekrutin jaringan yang lain, ngambil poin orang lain, poin downline nggak poin downline nggak dilaporkan dan lain sebagainya, ya. Ketika Tuhan sudah kamu sudah keterlaluan, cuma ditiup sama sentil cetik, rezekimu akan turun. Nah, makanya jangan melanggar aturan-aturan ini, teman-teman, gitu. Ya enggak? Banyak sekali kejadian-kejadian khususnya di NASA ya. Itu ngambil jaringan orang lain. Mungkin di awal-awal nggak masalah, nggak ketahuan amplennya nggak masalah, ya. Tapi yang di atas tahu nggak? Ya. Sekarang mungkin nggak apa-apa karena Tuhan tahu, Tuhan tuh lagi menguji Anda, menguji teman-teman semuanya. Bajak jaringan itu melanggar aturan, ya jangan dilakukan. Amplennya nggak tahu toh, tapi yang di atas tahu loh. Ya nggak? Nah, ketika Tuhan sudah capek nungguin Anda, wah kamu tuh sudah keterlaluan, ngerekrut satu orang tak diemin, dua orang tak diemin, sekarang rekrut satu jaringan, nah kurang ajar kamu. Ya udah, Tuhan batuk, kamu jatuh. Nah, itulah
Tuhan itu kadang-kadang maha lucu juga sih. Sudah tahu salah kok didiemin gitu loh. Iya enggak? Kadang-kadang saya nggak habis pikir gitu. Ya enggak? Taat pada aturan, teman-teman. Aturan NASA itu dibikin supaya apa? Aturan agama kadang-kadang dilanggar. Aturan pemerintah dilanggar. Wes lingkup kecil aja. Aturan perusahaan NASA. Mbok ya jangan dilanggar juga gitu. Ya kan? Tutup poin ya tutup poin. Poinnya downline dilaporke ya dilaporke, ya kan? Dilaporkan atau apa bonusnya downline ya dikasihkan, taat aturan. Itu rezeki kita pasti juga akan dilancarkan. Coba kalau kita merekrut jaringan orang lain lah, kira-kira kita mau di hati kita itu rasanya piye, nggak enak kan. Nah kalau bisnis sudah rasanya nggak enak ya sudah. Wah ini Mbak Rahma Sarah NASA ini berapa kali beliaunya tuh disuruh mau orang pada gabung. Mbak jangan, itu melanggar aturan. Banyak beliau tuh orang-orang meminta bergabung ke beliaunya, tapi jangan, itu melanggar aturan, ya kan. Nah kalau bisa jangan. Nah monggo teman-teman, materi saya cuma cukup sekian. Saya ulangi, yang pertama, kalau kita pengen rezeki lancar, membuka pintu langit, marketing langit, satu, taat beribadah. Ketika kita taat beribadah, Tuhan akan melihat kita, rezeki pasti akan lebih lancar. Yang terpenting apa teman-teman? Hati kita akan sejuk, hati kita akan nyaman, hati kita akan enggak kemerungsung, ya kan. Spomen hidup kita akan enak dan nyaman. Itu taat beribadah. Buktikan ketika kita setelah beribadah, ketika kita setelah sholat, ketika kita setelah berdoa, pasti hati kita akan lebih lega. Nah ketika energi kita sudah positif, rezeki juga pasti akan mendekati kita. Dan jangan lupa, yang sering dilupakan orang adalah meminta rezeki kepada Tuhan. Kadang-kadang kita lupa nggak meminta rezeki juga. Mintalah rezeki sama Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah rezeki yang secukupnya pada hari ini untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami. Nah tambah kalau bisa untuk beli mobil. Nah, begitu doanya, ya kan. Taat beribadah. Yang kedua, menghormati sepasang bidadari, yaitu orang tua dan pasangan hidup Anda. Ya. Orang tua, doa orang tua adalah doa yang paling dahsyat. Doa dari pasangan adalah doa yang paling dahsyat juga. Nah, kalau pengen doa yang ikhlas, mintalah doa sama anaknya. Nah, seandainya nggak punya anak, ayo monggo, banyak panti asuhan di sana yang membutuhkan pertolongan kita. Minta doa kepada anak-anak tersebut supaya rezeki kita juga lancar. Siap. Yang ketiga adalah bersedekah. Sesuai janji Tuhan Allah, Tuhan Yang Maha Esa di dalam kitab suci, sedekah tidak akan mengurangi rezeki kita, tapi sedekah akan menambah rezeki kita, ya kan. Mulai dari hal-hal kecil, kita sedekah 10% dari pendapatan kita, atau
monggo, yang penting ikhlas, nanti dikumpulin pakai celengan, masukkan, atau kalau kita pas jalan di ada orang yang membutuhkan, banyak ada orang mbah-mbah jualan sapu, wah mbah-mbah ini kasihan, kasih mbah sapunya berapa, 20.000, no bayar 50.000, mbah niki mbah, wah hati kita akan lebih tenang teman-teman, ya kan. Ada simbah-simbah jualan makanan, mbah ini harganya berapa mbah, harganya 20.000, ya mbah tak kasih 30.000, hati kita kan semakin tentram, ya kan. Jangan lupa bersedekah. Bersedekah itu banyak caranya, nah monggo dengan caranya masing-masing. Yang keempat adalah taat pada aturan agama dan pemerintah. Banyak sekali aturan-aturan agama, jangan dilanggar. Bentar, lagi telepon. Nah, banyak sekali aturan-aturan yang dari aturan-aturan agama, walaupun aturan-aturan pemerintah atau aturan-aturan dari perusahaan kita, jangan dilanggar, ya kan. Nah, ketika kita melanggar aturan-aturan tersebut, pertama hati kita tidak akan tenang, yang kedua itu akan kembali lagi ke kita. Contohnya yang paling banyak terjadi di NASA adalah merekrut jaringan lain. Wah, itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Itu akan berbalik ke kita dan itu hasilnya juga tidak akan maksimal. Yang kedua, tidak melaporkan poin. Nah, cowok panggilan. Nah, 4 cara untuk menarik rezeki versi saya. Monggo segera dipraktekkan. Taat beribadah, hormati orang tua, hormati pasangan, bersedekah, taat aturan. Semua aturan itu ada maksudnya. Yang paling banyak dilanggar tuh nyebrang lampu merah. Nah, nggak mau antri. Kalau di NASA nggak mau nggak mau laporan poin, dan lain sebagainya. Banyak aturan-aturan yang nanti akan mengatur hidup kita. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Waktu materi saya sudah habis. Jangan lupa teman-teman semuanya, saya menyampaikan karena saya jadi admin pendaftaran MSO. Jangan lupa Master Seller online kelas 2 MSO di net, masih ada waktu untuk pendaftaran sampai tanggal 15 Oktober. Monggo bisa dimaksimalkan. Jika teman-teman ada yang belum masuk, silahkan masuk, silahkan daftar, dapat kaos, dapat NSTM, dapat alat-alat demo dan lain sebagainya. Oke, semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Jika banyak kata-kata yang kurang berkenan atau ada teman-teman pertanyaan yang belum saya jawab, saya mohon maaf. Semoga kesuksesan ada pada kita semuanya dan teman-teman bisa sukses di bisnis NASA, sukses dunia akhirat, hati kita tenang, rezeki kita lancar. Seperti itu teman-teman. Semangat pagi, sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.